pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang kami kenal dalam Kristus Yesus, yang memberikan kami sukacita yang baru di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kami dan menyertai kami dalam pekerjaan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Engkau, kami siap mendengarkan firman. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis di Mazmur 106 ayat 48. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita baca Mazmur 106 ini mulai dari ayat pertama, pasti kita akan dapat memahami kenapa dan untuk apa Tuhan itu sampai sebegitu besarnya mengasihi kita umat manusia. Di saat kita sakit, Tuhan itu begitu mengasihi, memberi kita kekuatan, memberi kita kesembuhan. Di saat kita berduka, Tuhan selalu hadir meneguhkan, menyertai, dan menghibur kita. Dan di saat kita menjauh dari Dia pun, Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap memberikan yang terbaik dan memperhatikan kebutuhan kita. Tetapi tak jarang kita seperti menganggap semua pemberian, semua yang dilakukan Tuhan kepada hidup kita hanyalah biasa-biasa saja. Bahkan tak jarang ada yang berpikiran, ya terus sajalah berbuat sesuka hati, toh Tuhan mengasihi kita. Melalui renungan ini, kita diminta jangan sampai seperti itu pola pikir kita. Syukurilah apa yang Tuhan beri, nikmatilah apa yang Tuhan beri, berdoalah padanya yang selalu menyertai dan memberkati hidup kita ini. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang tua pasti pernah merasakan kesal, marah, emosi melihat sifat dan tingkah laku anak-anaknya yang bertolak belakang, yang membangkang dari keinginan orang tuanya. Tapi jika setiap orang tua mengingat janjinya kepada Tuhan saat ia menikah, dan jika ia mengingat janjinya ketika membawa anak-anaknya dibaptis, ia pasti akan berpikir ulang dari kemarahannya, dan dia akan memahami betapa besarnya kasihnya untuk anak-anaknya. Demikian juga Tuhan. Saat ia kesal, geram, marah melihat tingkah laku umatnya, dia mengingat untuk apa manusia ini diciptakan. Dan bagaimana kasihnya yang begitu besar kepada manusia ini. Si Tuhan tak tega. Tuhan tak mau membinasakan umat yang dikasihnya ini hanya karena emosinya melihat kesalahan dan kesalahan setiap umatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, cobalah kita merenungkan sejenak betapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat, tapi Tuhan masih senantiasa memberikan kasih-Nya, masih senantiasa memberikan pertolongannya, dan bahkan memberikan berkat dan karunia-Nya kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Satu hal bentuk perbuatan dan kasih-Nya yang sangat besar untuk kita, untuk setiap manusia adalah Dia datang, Dia lahir, Dia disalib, Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Semuanya hanya untuk kita manusia. Maka bersyukurlah atas kasih-Nya. Pujilah Dia di setiap perjalanan kehidupanmu. Pujilah Dia selama-lamanya. Wahai anak-anak, jika kamu merasa kamu bersalah kepada orang tuamu, pada ayah dan ibumu, dan mereka masih tetap mengasihimu, mereka masih tetap memberikan yang terbaik untuk hidupmu, maka lihatlah, Tuhan lebih besar kasih-Nya daripada itu. Tuhan bahkan rela mati untuk menebus dosa-dosamu. Wahai orang tua, seberapa banyak air matamu untuk anak-anakmu?
seberapa banyak keringatmu untuk memberi kasih kepada anak-anakmu, memberi yang terbaik buat rumah tanggamu. Lihatlah, Tuhan lebih besar daripada itu. Dia bahkan menolongmu di saat engkau merasa tak tercukupi, tak mampu untuk memberi yang terbaik dalam rumah tanggamu. Tuhan memberi jalan keluar di setiap keluh kesah dan pergumulanmu. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, pujilah Tuhan, bernyanyilah bagi Dia, pujilah Tuhan di sepanjang hidupmu dan selama-lamanya. Dialah yang menopang, menyertai, menolong, dan memberkati hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang selalu menyertai, memberkati kehidupan kami. Kami percaya kami tak akan mampu bisa melakukan apa-apa di dunia ini jika bukan karena Tuhan yang menopang dan memberkati kami. Kami percaya kami juga tak mampu bisa memberi yang terbaik buat anak-anak kami dan juga keluarga kami jika bukan karena Tuhan yang menopang dan menolong kami. Bapa yang baik, berkatilah kami dalam pekerjaan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini menurut kehendak-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya sehari-hari, bahkan dalam pergumulannya di dalam hidupnya. Ampuni kami Tuhan dari segala kesalahan dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.